Halo sahabat agro, kembali lagi di radio 107,8 FM. Di sini kita ada topik baru nih yang akan kita bahas. Kalian penasaran gak apa yang akan kita bahas? Wah, penasaran banget ini Kak. Spill dong Kak, apa yang akan kita bahas? Jadi, kita akan membahas tentang proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian program System of Rights Intensification atau SRI. Sebelum kita ke topik pembahasan, perkenalan dulu nih. Dengan aku, Nafisa Rahmaniah, dan rekanku, Muhammad Wirayuda Pratama yang akan menemani kalian selama 5 menit ke depan. Sapa dulu dong sahabat agro yang setia dengerin podcast Agro Talk. Halo sahabat agro. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita dengerin nih lagu rekomendasi dari sahabat agro yang berjudul Muak dari Aroma. Temanku bilang aku akan baik-baik saja. Nyatanya sulit aku sembuh dari yang lalu. Awal menggebu-gebu, ujungnya semua rancu. Tahukah sakit yang tak terobati belum sempat sembuh tertikam lagi. Aku muak. Halo sahabat agro, kembali lagi dengan aku Visa di podcast Agro Talk. Kali ini kita akan membahas tentang proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian program System of Rights Intensification atau SRI. Di sini kita kedatangan bintang tamu nih Kak. Wah, bener banget nih Kak Visa. Kita di sini bakalan ditemenin oleh 3 sahabat agro yang merupakan mahasiswa agroteknologi Universitas Jember, yaitu Kak Sylvia, Kak Damar, dan Kak Farida. Sebelum dimulai, sapa dulu dong para sahabat agro yang setia mendengarkan podcast Agro Talk. Halo sahabat agro. Sangat excited ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian program System of Rights Intensification atau SRI. Boleh nih Kak Sylvia sedikit menjelaskan tentang apa sih penyuluhan itu dan apa sih itu SRI agar sahabat agro paham dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Jadi, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan SRI adalah usaha tani yang dapat menghemat penggunaan input seperti benih, penggunaan air, pupuk kimia, dan pestisida kimia melalui pemberdayaan petani dan kearifan lokal. Kegiatan penyuluhan pertanian lapangan sistem SRI memberikan contoh serta memotivasi petani menggunakan pupuk organik dan mengaplikasikan pupuk organik. Sahabat agro udah pada tahu nih kan tentang pengertian penyuluhan, SRI, dan tujuan dari sistem tanam SRI seperti apa. Jadi, penyuluhan merupakan proses pelaku utama dalam mengakses informasi dengan metode menghemat penggunaan benih, air, pupuk kimia, dan pestisida kimia meningkatkan produktivitas usaha tani. Menurut Kak Damar, penanaman menggunakan metode SRI ini gimana sih Kak? Boleh jelasin secara singkat gak Kak? Boleh banget Kak. Jadi metode SRI itu sendiri yakni tanah dibajak atau dicangkul hingga 2-3 kali dengan pembajakan atau pencangkulan untuk meratakan lahan yang akan ditanami. Untuk penyemai campuran tanah dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian benih yang sudah siap direndam dengan menggunakan air selama sehari semalam. Benih didiamkan selama 2-3 hari. Setelah itu bisa ditabur di atas media tanam. Untuk proses penanaman, kita genangi lahan selama kurang lebih 24 jam sebelum proses penanaman dilakukan. Dan keesokan harinya, bibit sudah bisa ditanam. Jarak tanam saat budidaya, metode SRI adalah 25 x 25 cm atau 30 x 30 cm. Dalam metode SRI ini, bibit yang sudah siap tanam adalah bibit yang berusia di bawah 12 hari setelah semai, Kak. Jadi seperti itu ya sahabat agro untuk metode yang dipakai program SRI. Dari metode yang digunakan, apakah ada kelebihan dan kekurangannya ya Kak? Untuk Kak Farida, boleh dong jelasin. Boleh. Untuk kekurangan dan kelebihan, pada metode tanam SRI ini sendiri pasti ada, Kak. Untuk kelebihannya, tanaman hemat air, hemat biaya, tidak memerlukan biaya pencabutan bibit, tidak memerlukan biaya pindah bibit, hemat waktu, produksi meningkat,
ramah lingkungan, dan tidak menggunakan bahan kimia dapat digantikan dengan mempergunakan pupuk organik seperti kompos, kandang, dan mikroorganisme lokal. Begitu juga penggunaan pestisida. Kekurangannya sendiri, petani atau buruh tanam kesulitan menanam dengan bibit muda. Petani kesulitan mencari tenaga kerja atau buruh. Petani atau buruh tanam kesulitan menanam dengan jarak tanam renggang atau lebar. Petani masih senang dengan pupuk kimia. Dan petani kesulitan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Jadi, begitu sahabat agro, untuk kelebihan dan kekurangan dari metode SRI. Wah, sudah tidak kerasa kali ini kita sudah menemani sahabat agro selama beberapa menit. Untuk sahabat agro yang ingin bertanya, boleh banget nih DM di akun Instagram kita yaitu agrotalk_id. Dan sebelum itu kita ucapkan terima kasih kepada Kak Silvi, Kak Damar, dan Kak Farida yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada sahabat agro. Iya, sama-sama Kak Fisa dan Kak Wira. Saya Muhammad Wirayuda Pratama dan Saya Nafisa Rahmania pamit undur diri. sampai jumpa di podcast Agro Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye.